Kan gelar itu ada yang nasional, ada yang internasional. Nah, waktu itu untuk yang dapat yang di nasional aja, saya sebenarnya kayak ngerasa mungkin nggak ya gitu. Jadi akhirnya sempat ragu ya? Sempat ragu juga karena berapa kali jago, coba nggak dapet. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Hari ini podcastnya spesial nih, bintang tamunya spesial, sepasang suami istri yang masih muda tapi punya prestasi yang luar biasa. Saya perkenalkan bintang tamu saya hari ini, itu International Master Sin Vincent dan WGM ya, sudah Woman Grandmaster Dewi Citra. Halo. Selamat Malam Citra, Mas Sin. Nah, para sahabat, mereka punya prestasi yang luar biasa di olahraga catur. Mereka meraih medali emas kemarin di catur. Selamat juga buat Citra nih ya, meraih emas dan meraih gelar Grandmaster, Woman Grandmaster ya. Luar biasa prestasi mereka. Nah, pada hari ini kita akan mengobrol tentang, bercerita bagaimana mereka dapat mencapai prestasi yang luar biasa, karya yang luar biasa. Tentu itu tidak mudah. Banyak proses yang pasti akan mereka alami. Pada hari ini saya akan mengajak ngobrol Sin Vincent dan Dewi Citra ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Nah, bagi kalian ya yang prestasinya luar biasa, terus suami istri pecatur juga. Nah, ada nggak sih idola, pecatur idola bagi kalian deh, dari ini Citra? Kalau dari saya ada Judith Polgar. Wah, Judith Polgar. Nah, para sahabat, kalau mau tahu, Judith Polgar itu pecatur wanita di dunia yang sudah tidak mau main di kelompok wanita lagi ya. Iya, betul. Dia hanya mau main di kelompok pria. Nggak menantang katanya kalau main di kelompok wanita. Itu pecatur wanita yang luar biasa sampai saat ini ya. Iya. Nah, kalau Sin, ada nggak? Kalau saya Grandmaster Rapot Richard. Wah, Robert Richard Iya, dari Hunggaria ya. Sekarang kayaknya udah pindah mewakilkan Romania. Oh, sekarang Romania ya. Iya, karakternya itu paling kreatif menurut saya Iya, dibanding iya. Ya, sebelumnya itu kan Hunggaria. Hungaria benar sebelumnya. Wah, sekarang pindah ke Romania ya. Iya. Luar biasa para sahabat, ini pecatur yang luar biasa dan idolanya pun pecatur yang luar biasa. Nah, bisa nggak kalian nih ya cerita tentang perjalanan hidup kalian deh ya tentang dunia catur ini? Siapa sih yang dulu pertama kali memperkenalkan catur? Dari ini deh Citra. Kalau saya dulu belajar main catur itu dari umur 9 tahun, Om. Oh, 9 tahun ya. Kebetulan bapak saya yang ngajarkan. Waktu itu sih bisa terjun di catur gara-gara tuh waktu kecil saya kepingin banget lihat salju. Main catur karena pengen lihat salju. Iya. Terus kata bapak saya gini, kalau kamu bisa main catur, jago, nanti bisa berangkat ke luar negeri, tanding catur, bisa ngeliat salju gitu. Gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Ya, dan alhamdulillah setelah 4 tahun saya terjun di dunia catur, mimpi saya ngeliat salju tuh benar-benar terwujud. Terwujud Om. ya? Iya. Gimana itu? Itu waktu Olimpiade di Dresden di Jerman. Oh, di Jerman ya. Iya, 2008. 2008 ya, luar biasa. Nah, sudah berapa banyak negara nih yang Citra kunjungi nih? Karena catur ya. Kurang lebih 30-an. 30. Luar biasa sahabat. Citra udah mengunjungi kurang lebih 30 negara karena catur. Mimpinya dulu mau melihat salju, karena catur tercapai ya akhirnya ya. Nah, kalau Sin ada nggak dulu yang mengajari main catur tuh? Kalau saya agak panjang mungkin ceritanya Om, tapi secara singkatnya Iya. jadi dulu waktu bayi saya mengalami sakit hidrosefalus. Jadi yang kepalanya membesar karena ya. cairan. Lalu mama dengan segala upaya berdoa juga. Akhirnya sambil menjalani pengobatan, saya menjadikan catur sebagai media supaya saya lebih tenang, karena saat itu saya nggak boleh sampai
keringetan, kecapean, sampai nangis atau bahkan terbentur kepalanya. Nah, jadi yang awalnya cuma jadikan media buat kesehatan saya, ternyata sambil berjalannya waktu saya diajarin mama, diajarin para keluarga terdekat, itu ternyata saya menemukan satu-satunya kelebihan saya saat itu yang sampai saat ini menjadi bagian dari hidup saya, catur. Nah, berarti waktu itu tujuannya bukannya untuk catur sebagai prestasi kan ya? Betul, awalnya cuma buat supaya saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Betul. saat sakit itu. Tapi ternyata itu potensi Sin di situ ya. Potensi saya di situ hingga saya puji Tuhan bisa sembuh seperti sekarang, mendapatkan mukjizat ya. Iya, iya. Nah, waktu itu bagaimana melihat bahwa catur ini ternyata potensi saya gitu loh. Apakah karena berminat atau senang gitu loh? Jadi saat itu saya suka banget yang namanya lari-lari seperti anak kecil pada umumnya. Namun karena kendala penyakit itu saya nggak boleh banyak gerak. Akhirnya saya melampiaskan semua keinginan saya itu ya hanya di papan catur. Jadi semua yang ada di depan saya tantang dari kakak hingga papa saya. Seiring berjalannya waktu saya belajar, lama-lama mereka yang tadinya mengalahkan saya itu mulai saya kalahkan. Dari situ mulai ada semangat hidup. Mulai itu ya kelihatan, ternyata saya nih kayaknya jagoan nih, catur bisa nih ya untuk terus berkembang gitu ya. Karena nggak ada lagi yang dicoba mungkin. Luar biasa para sahabat. Jadi yang tujuan semulanya bukan untuk prestasi, ternyata malah Sin menemukan potensi dirinya di catur ya. Nah, kalau Citra pertama kali ikut turnamen catur ya, kan itu waktu itu belajar catur umur 9 tahun kira-kira. Nah, pertama kali terjun di kompetisi catur waktu itu berapa tahun tuh setelah belajar? Setelah belajar 3 bulan, itu saya ikut ke Jurnas di Karawang, Om. 3 bulan langsung ikut ke Jurnas? Iya, kebetulan di daerah saya waktu itu karena peminatnya mungkin sedikit juga, jadi ada seleksi di daerah saya juara, jadi daerah mengirim saya untuk ikut juara ke Jurnas. Provinsi gitu ya? Iya, di kejurdannya sih masuk 3 besar. Habis itu ikut ke Jurnas. Nah, di kejurnas itu saya belum bisa 3 besar sih, tapi di 10 besar udah masuk. Baru belajar 3 bulan. Wah, luar biasa. Nah, kemudian setelah masuk 10 besar di kejurnas, nah perasaan Citra gimana waktu itu? Apakah mulai menyenangi catur ini akan terus sebagai prestasi, atau ya waktu itu ya apakah ya hanya sebagai hobi aja? Iya, kebetulan karena di kejurda waktu itu saya sudah masuk 3 besar. Sebelumnya tuh saya belum pernah dapat piala apapun, Om. Baik di sekolah atau di ekskul lain. Akhirnya jadinya saya mikir kayaknya memang catur ini passion saya gitu. Jadi menemukan di situ ya passionnya. Jadi, wah, ternyata bisa dapat piala dari catur. Iya, akhirnya saya mutusin kayaknya saya harus profesional di catur. Jadi gitu. lebih serius. Iya. Nah, kemudian ketika memutuskan untuk lebih serius itu, apa yang Citra lakukan waktu itu? Tentunya saya jadi belajar dengan rutin. Terus tuh saya juga lihat-lihat jadwal, kira-kira pertandingan apa yang bisa saya ikutin. Dan akhirnya setelah itu saya ikutin kayak ke Jurda lagi, ke Jurnas lagi, sampai-sampai target saya itu yang saya targetin terwujud gitu. Nah, itu tahun berapa waktu itu? Waktu Citra punya target yang bisa mewujudkan target itu? Jadi target saya setelah di kejurnas yang sebelumnya itu, jadi saya pengennya gimana caranya untuk kejurnas tahun depan itu minimal saya masuk 3 besar. Nah, itu waktu di Tarakan bersyukur saya masuk nomor 2 kalau juara 2. Meningkat ya dari tahun sebelumnya ya. Iya, meningkat. Ya, luar biasa. Nah, kalau Sin pertama kali ikut kompetisi kan tadi udah menemukan potensi diri nih di catur. Nah, kemudian berani terjun di kompetisi mulai umur berapa tuh? Itu kayaknya umur 8 tahun kalau 8 tahun ya udah mulai ya. Iya, jadi pertama kali ikut ke Jurda DKI Jakarta. Umur 8 tahun atau 9 tahun ke bawah ya saat itu. Saya dapat nomor 3 juga sama kayak Citra ternyata. Iya. Memang jodoh nih. Dan nomor 3 itu buat saya semakin semangat karena saya dapat achievement pertama saya dalam hidup. Terus saya dapat piala, dapat hadiah yang ternyata buat saya pikir ini bisa buat masa depan saya yang cerah. Gitu. Saya mulai fokus dari situ. Nah, ketika kalian memutuskan untuk catur ini sebagai profesi gitu ya, kira-kira di usia berapa sih? Maksudnya apakah setelah mencapai tadi tuh di kejurnas kemudian udahlah aku putuskan
mau serius nih catur jadi sebuah profesi, jadi atlet catur. Kira-kira di usia berapa tuh kalian waktu itu? Dari ini Citra waktu itu. Udah mau serius deh di catur. Kalau saya waktu itu di usia 14. 14 sudah serius ya? Kebetulan waktu itu setelah ikut ajang PON multi event, di situ saya berhasil. Jadi usia 14 Iya. udah ikut PON ya? Iya. Luar biasa para sahabat. Kayaknya mungkin nggak banyak cabang olahraga yang usia 14 sudah bisa ikut PON ya. Salah satunya catur nih. Nah, kemudian terus tuh. Iya, di situ saya berhasil, saya sama tim saya waktu itu main bergu berhasil meraih emas. Dan kalau di ajang PON kan kayak bonusnya, apresiasinya gitu kan lumayan besar kan Om. Biasa. Jadi saya pikir teman-teman saya di usia begini kayaknya belum seperti saya gitu. Udah punya penghasilan Iya, yang luar biasa ya. Akhirnya di situ saya mutusin untuk jadi profesional banget sih Om. Iya. Nah, waktu main di PON, waktu itu mewakili daerah mana ya? Kalau waktu di pertama kali PON itu tahun 2008 saya masih di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Iya. Jadi kalau Citra memang dulu pertama kali membela Kalimantan Timur Iya, ya. betul. Nah, kalau Sin pertama kali ini deh, kayak Citra kan tadi 14 sudah ikut PON nih. Iya. Yang ikut turnamen yang bergengsi atau yang PON gitu mulai kapan? Kalau multi event saya kayak baru-baru aja tahun 2016 ya. Multi event. Namun saya juga punya cita-cita yang mirip sama Citra. Jadi dari kecil selain saya baru menyadari ada kelebihan saat di tengah keterbatasan kesehatan saya juga ada rasa punya target, punya goal ingin keluar negeri. Jadi dari umur mau lihat salju juga. nggak kepikiran sih, yang penting terbang dulu aja saat itu. Itu kelas 5 SD Om. Oh, kelas 5 SD udah punya pemikiran untuk keluar negeri ya? Luar negeri. Jadi waktu itu berawal dari Vietnam, lanjut terus sampai Singapura dan Yunani di tahun yang sama. Oh. Nah, sekarang prestasi apa aja sih yang kalian capai nih ya sepanjang karir ini? Yang terakhir kemarin lah ya di SEA Games. Nanti kita akan cerita tentang SEA Games tuh. Nah, prestasi-prestasi yang cukup membanggakan, yang prestasi yang bergengsi luar biasa lah dari pertama kali belajar sampai saat inilah. Nah, kalau dari Citra, apa Cit yang prestasi kan sekarang udah gelarnya Women Grandmaster nih. Itu kasta tertinggi lah, gelar tertinggi di olahraga catur ya. Yang semua pemain catur pasti akan berusaha meraih gelar itu gitu ya. Nah, bagaimana perjalanannya ke sana gitu loh. Biar para penonton kita nih tahu nih, ternyata untuk menjadi seorang Women Grandmaster katanya tuh menurut banyak orang ya lebih sulit jadi mencapai gelar itu daripada gelar sarjana. Iya bener gak? Berapa tahun mencapai gelar Women Grandmaster kan? Kalau kita kuliah mungkin cuma 4 tahun. Paling lama kalau agak panjang mungkin 5 tahun bisa selesai ya. Tapi perjuangan kalian itu untuk mencapai Master Internasional, Women Grandmaster, bisa nggak diceritakan bagaimana perjuangan? Prosesnya memang agak panjang sih Om ya. Tapi tadi kalau ditanya kayak juara apa yang berkesan, kalau untuk waktu junior sih juara kejurnas itu paling berkesan menurut saya. Berkesan ya? Iya. Karena kan kayak bisa juara kejurnas itu pasti menjadi seluruh impian para pecatur junior ya Om. Iya. Bisa paling jago di nasional lah ya. Dan untuk gelar Women Grandmaster sendiri, saya sih waktu itu mikirnya di usia saya yang nggak junior lagi dan nggak muda lagi, tapi cita-cita saya itu tetap saya tanamkan dan saya nggak pernah nyerah sih Om. Jadi kan rata-rata kan yang dapat gelar itu mungkin di usia emas mereka, dan saya kan dapat norma terakhir ini, persyaratan terakhir ini kan di usia 28. Jadi menurut saya nggak ada kata terlambat sih. Betul, selama kita mau berusaha ya. Iya. Nah, Citra bisa ceritakan nggak? Kan di dalam catur ini ada gelar tuh 3 tingkatan lah ya. FIDE Master, kalau yang wanitanya Women FIDE Master, terus International Master, Women International Master bagi wanita, dan Grandmaster bagi wanita, Women Grandmaster ya. Nah, para sahabat, jadi di catur itu untuk mencapai Women Grandmaster atau Grandmaster dia harus melalui tahap-tahap itu dulu kan. Nah, Citra bisa bercerita nggak? Nanti juga Sin bercerita memulai dapat gelar dari bawah itu
kapan dan di mana gitu loh, tahun berapa? Ya, kalau dari saya sih gelar internasional pertama saya itu saya dapatkan yang pas saya ngeliat salju itu Om di Dresden. Oh, itu langsung ya? Iya, jadi langsung dapat Women FIDE Master. Oh, berarti itu di Olimpiade? Iya, di Olimpiade, betul. Langsung ya dapat gelar luar biasa. Terus untuk resminya saya jadi Women International Master itu waktu saya berburu gelar berdua sin di Hungaria itu. Oh. Nah, itu dan terakhir nanti di SEA Games ini ya, iya, Women betul. Grandmaster ya. Iya. Luar biasa nih. Nanti kita akan cerita tentang SEA Games nih. Nah, kalau Sin, bagaimana perburuan gelar ini? Jadi kalau saya kan gelar itu ada yang nasional, ada yang internasional. Nah, waktu itu untuk yang dapat yang di nasional aja, saya sebenarnya kayak ngerasa mungkin nggak ya gitu. Jadi akhirnya sempat ragu ya? Sempat ragu juga karena berapa Padahal kali jago, coba nggak dapet. Akhirnya mulai dapet tuh kelas 6 SD dapat master percasi. Karena juara nasional. Betul. Lalu SMP juara perang bintang dapat master nasionalnya. Akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk berburu gelar ke Eropa. Waktu itu sebelum sama Citra juga. Dengan segala pengorbanan dari orang tua dan kerja keras kita, akhirnya saya dapat FIDE Master di Hungaria saat itu. FIDE Master dan Master Internasional. Lalu setelah dari itu pas saya sama Citra juga kita berburu kembali Om untuk Grandmaster. Waktu itu memang perjalanannya sulit, jadi banyak kerja keras di balik layar sampai akhirnya kita bisa berburu dan saya mendapatkan 3 norma Grandmaster. 2 norma di Eropa, 1 normanya waktu itu di Indonesia. Jadi sekarang tinggal nunggu ELO rating. ELO rating ya. Sebenarnya kalau ELO rating mencukupi udah bisa klaim Grandmaster. Klaim Grandmaster ya. Ya, para penonton kita dukung nih Sin Vincent untuk mencapai gelar tertinggi di catur. Ya tinggal hanya rating kan ya. Mudah-mudahan lah tercapai nih impiannya semuanya. Nah, bagi kalian catur ini olahraga yang menjanjikan nggak? Kan kalian ini prestasi luar biasa, kemudian juga sering juara nasional, juara PON, juara SEA Games gitu loh. Nah, mungkin orang kan akan bertanya-tanya, apalagi orang tua gitu ya, kalau anak saya mau terjun di catur, kira-kira cukup menjanjikan nggak nih olahraga catur? Dan dari Citra dan Sin nanti boleh bercerita nih, kan udah sampai saat ini kan udah merasakan ya bagaimana kerasnya olahraga catur ini. Nah, gimana nih Citra? Kalau dari saya olahraga catur cukup menjanjikan sih. Cukup menjanjikan ya, para sahabat tuh. Cukup menjanjikan ya, orang tua yang mau anaknya terjun catur nggak usah ragu. Citra bilang cukup menjanjikan. Karena saya sendiri udah merasakan, apalagi kalau di multi event itu kan memang bonusnya besar dan selain itu banyak manfaatnya juga kan catur. Iya. Bukan hanya dari sisi materinya ya. Iya, betul. Untuk pemain hobi pun banyak manfaatnya. Iya. Nah, bisa ini juga kan, karena otak kita terus bekerja ya, melatih konsentrasi, terus untuk problem solving gitu kan. Bisa membantu itu kan ya. Nah, kalau Sin, gimana Sin? Cukup Ya, menjanjikan kan nih? Saya sangat setuju sama Citra Om. Setuju ya. Makin kesini makin menjanjikan. Jadi untuk yang mau jadi pro jangan takut dan yang penting totalitas. Dan untuk yang seperti Citra sampaikan tadi, untuk yang mau sekedar hobi atau merasakan manfaatnya, main catur juga banyak manfaatnya. Kalau dicek di Google itu susah ngingetnya karena saking banyaknya. Iya. Jadi kalau mau anak-anak muda nih yang mau serius di catur juga cukup menjanjikan asal mereka benar-benar totalitas ya. Pokoknya catur sebagai gaya hidup mereka lah ya gitu ya. Dan pasti kalau ketika mereka melakukan itu dan prestasi mereka sampai dapat ya juara multi event kayak SEA Games, juara PON, bonusnya cukup lah ya. Mungkin orang kerja harus bertahun-tahun, ini sekali main udah inilah ya. Apalagi juara SEA Games kemarin udah ada itu tuh di TV. Pak Jokowi membagikan bonus. Nah, sekarang cerita ke SEA Games nih, ya kan? Prestasi yang luar biasa nih. Kalau nggak salah kemarin Citra itu mendapat emas dan Women Grandmaster di hari ulang tahunnya ya. Iya, betul. Wah, luar biasa para sahabat. Kado yang teristimewa nih kayaknya. Ya, kado terindah. Kado yang terindah. Nah, bisa bercerita nggak sebenarnya waktu ikut SEA Games ini apa sih targetnya gitu loh? Nah, terus bagaimana sebenarnya waktu itu kan SEA Games sempat diundur gitu ya. Terus pelatnasnya jadi panjang. Nah, bisa cerita nggak tuh perasaan waktu di pelatnas sampai
target di SEA Games-nya? Oke. Memang dari awal ikut pelatnas kan itu pelatnasnya lumayan panjang ya, Iya. Om, hampir setahun lebih. Nah di situ memang dari dalam diri sih emang target harus dapat medali gitu, minimal ya 3 besar. Tapi tapi dalam hati sih pengen emas juga sih Om. Nah waktu itu saya sempat cerita sama Sin, pas saya tahu saya main di kategori standar, saya bilang sama dia, ini kalau saya bisa juara, bisa dapat normal WGM juga gitu. Jadi kita jadi saya tuh nggak perlu nyari nyari turnamen lagi gitu. Kayaknya kalau saya bisa berhasil di sini, kayaknya emang harus benar-benar berhasil di sini gitu. Nah akhirnya sih nggak nyangka juga sih bisa tercapai. Nah waktu itu yang menentukan Citra main di kategori standar itu dari pelatih dan dari pelatih ya. dari evaluasi juga hasil dari punya keahliannya. Iya. Dan begitu Citra tahu bahwa wah saya diturunkan di catur standar gitu ya. Nah itu kan salah satu peluang ini kan untuk memenuhi gelar, cari norma sekali lagi ya. Bakal jadi bonus ekstra gitu. Nah kemudian ketika terjun di SEA Games kan punya target ya pokoknya masuk 3 besar dulu gitu kan, dapat medali. Nah tiba-tiba dapat emas gitu loh. Gimana tuh perasaannya? Pas di hari ulang tahun lagi ya, makanya ini gimana tuh perasaannya sampai mencapai prestasi itu? Awalnya sih emang nggak menduga sih Om, cuman dari saya ngelihat pairing itu kok saya pas ketemu yang sidit atas kok saya pegang putih gitu. Wah ini kayak tanda-tanda gitu. Kayak emang saya juga bilang, kok saya pegang putih semua pas. Jadi hampir hampir lawan yang sidit 1 sampai 5 itu hampir semuanya saya pegang putih gitu. Wah ini tolong jelaskan juga nih para catur, apa sih keunggulan megang putih? Makanya mungkin kan yang penonton kita bukan orang catur juga ya. Kenapa sih kok pegang putih tuh seneng gitu? Mungkin masing-masing orang agak berbeda, tapi kalau saya sih kalau Citra putih senang sih Om. Seneng ya. Mungkin kamu ada penjelasan. Gimana tuh supaya penonton tahu nih kenapa kok orang catur itu kan ada bisa megang putih dan megang hitam ya. Jadi seiring berkembangnya teknologi Om, jadi itu efeknya banyak juga ke catur. Salah satunya di catur kan ada opening, middle game dan end game. Nah, tadi kalau kenapa Citra bilang putih menguntungkan, jadi di opening itu dengan teknologi komputer yang canggih sekarang, kalau kita sama-sama persiapan maksimal kedua pihak itu pada akhirnya at some point itu putih unggul tipis paling tidak. Nah jadi di situ yang Citra mungkin maksud dengan sangat menguntungkan. Jadi dari opening Citra udah mendapatkan sedikit keuntungan, di situ dia olah sampai bisa banyak menang ya. Iya. Nah ada persiapan khusus nggak waktu itu? Persiapan khusus sih maksudnya dari opening atau? Iya, waktu mau kan main catur standar itu kan 9 babak ya. Nah, kira-kira kan udah tahu nggak nih lawannya siapa, terus udah mulai mempersiapkan diri atau gimana tuh? Ada persiapan khusus itu nggak? Kalau dari sebelum SEA Games kan memang ada udah prediksi nggak lawannya siapa itu? Waktu itu? Belum tahu ya sama sekali ya. Belum. Karena daftar namanya itu pas di sana sih. Oh, baru tahu di sana ya. Baru tahu pas di sana gitu. Tapi kalau pas dari sebelum SEA Games kan memang kita tuh di pelatnas ada pelatih asing, terus ada tryout juga 2 kali gitu. Satu di luar negeri, satu try-in. Tapi selama di sana sih saya persiapannya selain dibantu sama pelatih asing, kebanyakan dibantu sama Sin juga sih untuk beruntung ya punya suami pecatur yang beruntung. Jadi saya kebanyakan di sana tuh main apa yang emang dia sudah analisa dan dia sering mainin gitu. Jadi mungkin beberapa lawan saya kan karena kemarin itu pandemi, jadi partai saya yang berapa tahun lalu saya mainkan sebenarnya saya nggak mainkan lagi di sana. Jadi kebanyakan saya nyontoh dari gamenya Sin. Iya. Jadi semua mungkin lawannya udah prepare partainya Citra yang zaman dulu nggak keluar semua. Ya luar biasa. Nah itu ya persiapan dari Citra aja, selain ada pelatih asing, Citra juga melakukan prepare sendiri gitu ya. Mesin ya dibantu Skondan nih. Lebih banyak dia sih yang saya tinggal istirahat, terus besok paginya saya tinggal lihat apa yang udah dia siapkan gitu. Dan itu terbukti nggak? Keluar nggak? Belum tentu keluar. Cuman saya jadi pede sih. Pede ya? Iya, jadi pede banget. Nah, waktu itu dari 9 babak, lawan terberat yang menurut Citra dari catur klasik itu ya?
Siapa tuh? Kalau boleh jujur semuanya sih menurut saya berat-berat karena Berat ya? kan main catur klasik ya Om, kita Iya. kan kayak misalnya saya lawan Sidit terakhirnya aja itu yang Thailand, saya itu susah mengambil keunggulan, akhirnya saya remis. Jadi memang kalau mau dinilai yang mana yang berat, yang mana yang enggak sih, rata-rata berat sih Om. Iya, udah level SEA Games sih pasti udah Iya. masing-masing atletnya udah mempersiapkan diri ya, dan juga yang dikirim masing-masing Terbaik. negara juga udah berkualitas ya. Dan juga dari waktu pikirnya kan, kalau misalnya main di catur yang waktu pikirnya sedikit, mungkin kita bisa kayak berharap nyuri-nyuri waktu, Iya, semoga menang waktu atau apa. Tapi kalau di sana, Catur klasik ya. iya memang harus berjuang sampai akhir sih, sampai Iya. sampai Catur detik-detik klasik terakhir. benar-benar pure caturnya sih Iya, ya. betul. Nah, waktu itu kan main 9 babak. Kira-kira di babak berapa nih Citra mulai optimis nih? Wah, kira-kira dapat nih emas. Ada nggak perasaan itu? Di babak setelah saya lawan yang Women Grandmaster di babak 7 itu yang dari Singapura, pas saya menang itu saya mulai ada perasaan kayak deg-degan, ini kalau aku bisa ngambil minimal 1,5 poin atau 2 poin udah pasti peringkat 1, karena kan dari tiebreaknya saya tiebreaknya dengan yang di bawah saya kan Udah saya nggak terkejar menang. ya. Nah itu mulai ngerasain feeling Jadi di situ. perasaan waktu selesai babak 7 itu. Iya, selesai babak 7. Babak 7 selesai, wah bisa dapat nih asal 2 babak, karena kan di catur itu menentukan sekali 2 Iya, babak betul. terakhir tuh ya. Seringkali pecatur sampai menangis-nangis ketika di babak 2 babak terakhirnya Makin susah udah tidur. unggul. Iya, makin grogi, Iya. nervous gitu. Karena Makan nggak beban nafsu. ya. Iya, kan nggak nafsu. Mengalami itu. Ya. Karena udah mikir kalau menang terus juara Nah, gitu. kemudian babak 8 waktu itu Alhamdulillah waktu itu menang. menang ya. Nah, tinggal babak 9 kan. Iya. Bener-bener babak penentuan tuh. Waktu babak 9. Babak 8 pun sempat hampir berbalik. Iya, ya, hampir berbalik, Oh. cuman waktu tuh memang mukjizat Sama-sama buat tegang. saya. Iya, sama-sama Oh. tegang jadinya saya bisa menang. Menang ya babak Iya. 8. Nah, kemudian kan babak 9 main besoknya atau main itu ya? Besoknya. Besoknya. Berarti ada waktu buat ini ya, Ya, prepare. besoknya. Nah, ketika babak 9 kan waktu itu kayaknya cuma perlu draw Iya, untuk itu perlu ya. draw. Udah beda setengah poin Iya, dan udah saya beda. menang head to head. Iya, head to head ya, udah nggak terkejar lah ya Iya, kira-kira ya. jadi saya agak Tenang gitu. tenang. Terus dan saya lihat juga lawan saya di babak 9 tuh memang kan dia Kan Women Grandmaster juga ya? iya, tapi dia chance untuk medalinya sudah nggak ada. Oh, Jadi saya iya. mikirnya Matiin. pasti semangatnya, motivasinya Iya, dia udah kurang, berkurang, ya. udah berkurang gitu. Nah, ketika itu kan Citra bisa draw tuh babak terakhir kan? Iya. Karena saya juga nonton live itu waktu itu. Nah, gimana langsung itu waktu itu? Begitu. Yang waktu minta draw siapa ya waktu itu ya? Waktu Karena itu pengulangan langkah iya, ya kalau nggak saya- salah ya. iya, saya. Heeh. Ya, kalau nggak salah Iya, pengulangan langkah ya. Iya. Nah, langsung waktu itu dia terima. Iya, seneng banget sih Om. Sampai-sampai yang nontonin juga bersyukur sih. Iya, itu emas pertama Indonesia kan Iya, dari catur betul. ya. Waktu itu kan Indonesia target 3 emas, Iya. kemudian tercapai lah ya, salah satunya dari Citra itu. Nah, kemudian setelah ikut SEA Games gini ya, target Citra Mesin apa sih selanjutnya di catur? Dari sini. Iya, dari Sin dulu deh, Sin. Jadi kalau dari saya sih Om, sekarang ini kalau ada kesempatan nanti ada rezeki yang cukup, pokoknya sih sambil berburu Grandmaster di Eropa lagi sama Citra, juga kali ini mungkin sama keluarga, karena selama fokus catur kan waktunya benar-benar kemakan. Jadi sekarang mau lebih banyak waktu keluarga sambil berburu Grandmaster itu goalnya. Iya. Jadi masih tetap nih ya semangat ya, bro Grandmaster ya. Masih ada dikit. Ya sayang lah, udah tercapai tinggal rating kan. Ya. Nah kalau Citra, apa target selanjutnya nih setelah jadi juara SEA Games, dapat Women Grandmaster? Target saya sih pengen naikin rating Om. Dan juga kalau bisa sih cita-citanya pengen gimana bisa nomor 1 di Indonesia. Salah satunya cita-citanya itu sih Om. Iya. Sekarang Citra keberapa ya? Kalau by rating itu masih yang ketiga. Ketiga ya. Oh, pertama. Iya, ada cita-cita. Nah, entah tercapai apa enggak, yang jelas ada cita-cita. iya, nggak apa-apa. Kita yang penting punya mimpi dulu kan. Terus, Iya. karena kalau kita nggak punya mimpi kan kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Iya. Kita punya mimpi, kita akan kejar itu kan.
ada ini nggak mimpi juga untuk mencapai gelar di pria? Belum ada bayangan. Belum ya. Nah, kalian ini kan berdua atlet ya, dan emang sudah menjadi profesi di atlet gitu ya. Atlet itu jadi profesi. Nah, apa sih menurut kalian yang tantangan terbesar menjadi seorang atlet di Indonesia ini? Dari Sin dulu. Ya, kalau tantangan terbesarnya kalau dari catur kan Grandmaster adalah cita-cita setiap atlet untuk pecatur ya. Nah, untuk berburu Grandmaster itu kita perlu banyak yang perlu memperbanyak turnamen. Di mana turnamen itu biasanya paling banyak di Eropa Timur atau pokoknya jauh dari negara kita. Jadi itu kendalanya sih untuk kita menjadi Grandmaster, mungkin perlu biaya yang lebih dari segi transportasi, akomodasi. Ya, kurangnya turnamen aja sih. Itu ya, karena untuk berburu gelar menjadi Grandmaster kita harus ke Eropa ya. Ya, dan Indonesia sendiri kan punya bakat yang sangat banyak. Jadi misalnya kalau lagi ada turnamen internasional di Indonesia yang jagoan-jagoan dari luar yang di atas kertas secara rating jauh banget, belum tentu menang lawan pemain kita yang di atas kertas lebih rendah. Iya, banyak master gelapnya ya. Banyak master gelap, banyak bakatnya. Bakatnya luar biasa sebenarnya junior ya. Hebat. Yuk, banyak kan kita seringkali juara-juara juga kan di Asia, malah juara dunia ya. Hanya kan jarang ikut turnamen itu. Iya. Nah, kalau menurut Citra, apa sih tantangan terbesar jadi seorang atlet nih? Kan sekarang profesinya atlet udah jadi profesi kan? Kurang lebih sama sih Sama Om. ya? Iya, kalau di catur itu emang turnamennya kalau kita mau ngajar gelar kan kita harus ikut banyak turnamen gitu. Dan juga kalau ngikutin dari Percasi atau yang lainnya kan emang kita harus benar-benar bertanggung jawab juga. Kalau misalnya diberangkatin gitu, gimana caranya kita mencapai target seperti itu sih Om. Ya perlu, kadang-kadang perlu mungkin dana mandiri gitu ya, daya sendiri gitu ya untuk kita mengikuti turnamen kan. Ya salah satu kendala itulah ya tantangan terbesarnya, dana. Ya mungkin nanti ketika mulai banyak pemain-pemain yang rating tinggi di Indonesia, mungkin mulai ini kan kita bisa mengadakan turnamen di Indonesia juga gelarnya gitu ya. Nah, kalian kan udah berprestasi sangat hebat lah ya untuk sebagai atlet nasional, seringkali membela Indonesia di tingkat internasional, dan kalian sekarang sebagai pasang suami istri ya kan, atlet catur, suami istri, dan ya saling ini kan mendukung, mensupport ya, karena ketika Citra main juga Sin sebagai sekondan nah, sebagai seorang keluarga gitu, kalian punya ini nggak, mau punya anak berapa, mau punya kapan gitu, atau mau ya karir dulu deh, profesi catur dulu. Nah, gimana nih? Udah janjian nggak maksudnya? Oh, kapan nih kita nanti? Udah ada pembicaraan atau apa? Kemarin sih pas habis nikah itu kan Om, untuk masalah anak, saya kemarin ada minta izin sama Sin. Bisa nggak kalau ditunda dulu sampai saya dapat gelar momen Grandmasternya itu. Nah, kemarin sih alhamdulillah udah tercapai. Nah, tapi saya juga ada beberapa kontrak sama daerah untuk multi event, tanggung jawab, dan kemarin itu ada seleksi Asian Games, kebetulan saya lolos, tapi katanya tuh diundur. Nah, saya bingung juga sih untuk kapan waktunya. Ntar kita diskusikan. Iya, punya target gak kira-kira tahun berapa nih udah mau punya momongan? Ini secepatnya sih. Ya. Nah, nanti ya misalnya kalau kalian kan punya momongan, punya anak gitu loh, mau nggak anaknya jadi atlet catur, atau punya ini mimpi lain buat anak-anaknya? Kan kalian ini hebat loh, maksudnya suami istri yang pecatur dan pecatur yang hebat ya, bukan pecatur yang asal-asalan, yang hebat luar biasa. Nah, apakah nanti anaknya akan diarahkan jadi pecatur juga? Mungkin para penonton mau tahu nih. Jadi, karena kan jarang ya, maksudnya saya melihat beberapa pecatur yang Indonesia gitu ya, ya nggak banyak lah yang anaknya nurunin orang tuanya ya, kelihatannya ya. Nah, kalian nih gimana nih masa buat anak-anaknya nanti? Kalau dari saya sih, kalau nanti memang anaknya suka catur dan mau seriusin, kita siap support. Dan kalaupun enggak,
atau sekedar hobi aja maksud saya, tetap kita support karena kan catur juga banyak manfaatnya buat kehidupan. Iya. Dan kalau untuk jadi pro pun kita sudah merasakan cukup banyak enaknya, jadi kita siap support. Oh, pokoknya kalau anaknya mau, Siap. kalian siap support gitu ya. Karena udah merasakan tadi memang catur menjanjikan juga kalau kita memang totalitas di situ ya, jadi sebuah profesi. Luar biasa nih para sahabat. Jadi Sin sama Citra kalau nanti mereka punya anak yang mau, mereka kalau anaknya mau terjun di catur mereka akan support. Dan kelihatannya kalau anaknya memang terjun catur ya udah ada bakat dari orang tuanya kan. Ya, luar biasa. Nah, sekarang bagi kalian ya melihat catur di Indonesia ke depan, apa sih harapan kalian buat percaturan Indonesia nih ke depannya gitu. Siapa nih? Citra deh. Kalau dari saya sih semoga pecatur-pecatur kita tuh yang bergelar internasional semakin banyak ya Om. Jadi dengan banyaknya pecatur kita bergelar internasional memungkinkan juga untuk yang lainnya untuk terangkat gitu ya. nambah gelar juga ya, karena kalau di kita banyak pemain yang bergelar kan saat ngadain turnamen FIDE gitu kan makin banyak kemungkinan untuk yang lain menambah norma, menambah gelar internasional juga. Maka turnamen FIDE Red tuh harus mulai dibanyak ya, digalakkan ya. Nah, dari sini apa di sini? Harapan buat percaturan Indonesia ke depan ini? Lebih kurangnya sama-sama seperti Citra, jadi regenerasi yang jauh lebih baik pastinya. Mungkin banyak yang bilang juga zaman sekarang belajar catur kan lebih enak. Tapi sebenarnya dari sudut pandang saya itu tantangan juga buat kita, karena di negara-negara lain teknologi itu lebih lengkap lagi, mereka lebih totalitas lagi. Jadi saya berharap untuk tercipta regenerasi yang lebih baik, para junior lebih semangat lagi latihannya, lebih totalitas lagi. Kalau kayak dulu kita 6 jam sehari, mungkin mereka lebih lagi. Oh iya, sama sekarang kan belajar catur udah lebih mudah ya. Lebih mudah, tapi saingan juga. Tapi saingan juga mudah. Mudah ya, lebih banyak ya. Turnamen mereka lebih banyak lagi. Iya. Nah, ngomong-ngomong turnamen nih, kira-kira turnamen yang selama ini kalian ikut ya, ada nggak sih yang atau kejuaraan lah yang terkenang gitu sampai saat ini yang nggak mudah dilupakan gitu loh. Ya kadang-kadang kan bukan suatu prestasi yang tertinggi aja di turnamen itu, tapi ada nggak turnamen yang kalian ikuti benar-benar teringat gitu loh, suatu yang nggak bisa terlupakan gitu. Ada nggak tuh pernah ikut? Singapura tahun 2008 mungkin Om. Kenapa itu? Saya ketemu Citra pertama kali. Oh justru itu ya. Turnamen apa tuh sih? World School ya waktu itu. Oh World School ya. Oh 2008 ya. Di Singapura. Nah itu yang ini ya, yang nggak terlupakan lah ya, peristiwa itu ya. Paling sering diomongin juga. Oh Citra juga waktu itu ikut di situ ya. Iya. Nah sekarang kan kalian nih walaupun catur kan tapi masing-masing membela daerah yang ini ya, yang berbeda ya. Kalau Sin kan membela DKI Jakarta ya, kalau Citra Jawa Barat ya. Nah ini nggak, maksudnya kan sering ya namanya atlet yang berbeda daerah gitu ya, tapi suami istri di rumah pernah nggak terjadi? Ya bukannya konflik sih, maksudnya saling, kadang-kadang saya kan sama istri juga sering, saya kan pengurus Banten, anak saya kan atlet DKI, kadang-kadang kan suka kalau main kan kita sering ini, jadi gimana ya maksudnya ya bukannya konflik tapi mendukung sesuatu yang berbeda gitu. Pernah nggak terjadi sih? Kalau konflik sih enggak, ya, tapi enggak. saya justru dukung dia gimana caranya dia juara sih. Karena kan rekeningnya bersama. Kalau dia juara saya senang, saya juara dia senang. Senang ya, jadi masing-masing mendukung ya. Luar biasa nih. Nah, kemudian ini kan program Gemar juga ditujukan buat inilah ya, anak-anak muda di Indonesia yang saya berharap bahwa anak-anak muda bisa mencontoh para narasumber yang saya ajak ngobrol gitu loh. Kadang-kadang orang kan melihat, oh mereka udah juara ini, juara itu, lihat enak aja. Tapi kan perjuangan mereka itu panjang. Bagaimana Citra harus keliling Eropa untuk mendapatkan gelar kan, yang perlu dana besar juga, yang mungkin mereka nggak tahu itu gitu loh. Nah, apa pesan-pesan kalian buat anak-anak muda generasi emas di Indonesia saat ini agar
mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, yang maksudnya mimpi mereka kan banyak juga, bukan catur aja, mungkin mereka punya mimpi yang hal-hal lain, tapi mereka yang penting mereka punya semangat untuk seperti kalian mewujudkan mimpi-mimpi kan, mau lihat salju terwujud. Nah, silakan kalau kalian punya pesan buat anak-anak muda di Indonesia. Dari Citra dulu. Kalau dari saya pesannya sih saat mengejar mimpi mungkin memang banyak rintangan ya. Rintangan setiap orang pun beda-beda. Tapi kalau kita bisa melewati rintangan itu, pasti nanti ada kesempatan besar buat kita gitu, terbuka lebar. Memang untuk mencapai sesuatu nggak mudah sih. Cuman kalau memang itu mimpi kita, ya gimana caranya kita harus bisa wujudin. Harus wujudkan ya. Iya. Nah kalau dari Sin? Ya lebih kurangnya sama sih Om. Yang penting juga totalitas mungkin dalam mengejar mimpi. Pasti kan ada naik turun. Terus mungkin yang sering saya terapkan, saya selalu ingat niat baik saya, misalnya kalau saya nanti tercapai mau ngapain, dan itu misalnya lebih ke nyenengin orang tua, istri, keluarga. Jadi ketika saya misalnya lagi down, saya ingat niat itu lagi, bangkit lagi, dan akhirnya akan terwujud. Jadi kalian berharap bahwa anak-anak muda Indonesia bisa tetap semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Memang prosesnya nggak mudah untuk mewujudkan mimpi itu kan, perlu perjuangan, perlu totalitas gitu ya. Tapi ketika mereka mau mengejar mimpi, ya mereka harus melakukan itu gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, kalian punya itu nggak rencana berapa sih mau punya anak? Citra. Kamu? Kalau saya sih membayangkannya sepasang ya, seperti Om. Ada anak perempuan, anak laki-laki kayak indah. Kalau dikasih lebih juga bersyukur. Oh iya, ya minimal sepasang dua ya, luar biasa. Nah kalau Sin family man nggak? Oh, family man banget. Family man. Berarti kalau nanti punya anak pasti inilah ya, sangat support ke anak-anaknya. Nah, para sahabat Indonesia, bagaimana kalian sudah mendengar cerita-cerita inspirasi dari tamu saya pada hari ini? Mereka luar biasa, pasangan suami istri yang saling support. Mereka sama-sama atlet profesional catur Indonesia, atlet nasional Indonesia, yang kemarin Citra bisa meraih emas di SEA Games, suatu prestasi yang luar biasa, prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Apabila kalian suka dengan cerita-cerita kami di video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda di Indonesia agar mereka mendapatkan inspirasi-inspirasi dari para narasumber saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya berupa novel Menembus Waktu. Ini berdasarkan kisah-kisah di novel ini berdasarkan kisah nyata perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini. Buku ini akan saya persembahkan sebagai souvenir kepada narasumber saya pada hari ini, Sin Vincent dan Dewi Citra. Ini Sin dan Citra, ini novel kisah nyata perjalanan hidup saya Menembus Waktu, sebagai souvenir buat kalian yang jadi narasumber pada hari ini. Ya, silakan dibaca nanti, biar kisah ini bisa menginspirasi juga. Ya.